Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang setiap tahun meningkat, tetapi lebih pada tujuannya yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, di mana diduga banyak pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Pada pasal 128 ayat 2 bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Sedangkan menurut keterangan RT setempat, beberapa program desa tidak diketahui keberadaannya atau diduga tidak transparan. Hal ini tentunya pemerintah Desa Curug Panjang diduga telah mengangkangi aturan yang ada. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait Desa Curug Panjang, Pak ya. Iya. Di tahun 2022 itu Pak, sudah ada belum Pak bantuan alat produksi pertanian Pak? Belum ada. Belum pernah ada Pak? Belum pernah ada. Nah terus ada belum Pak bantuan penanggulangan bencana? Penanggulangan bencana belum ada. Belum pernah ada Pak ya? Belum pernah ada. Dikarenakan mungkin nggak bencana di sininya. Tahun 2023 lagi Pak, pengelolaan hutan milik desa ada nggak Pak? Ada. Ada Pak ya? Ada. Nah tahun 2023 lagi Pak, pembangunan sarana olahraga milik desa Pak? Ada. Ada. Iya. Lapangan bang. Di tahun 2024 Pak, alat produksi pertanian Pak bantuan dari desa? Belum ada Pak. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi program tersebut Pak yang belum pernah ada ini pernah dibahas nggak di Muskes Pak? Pernah dibahas sebagai peternakan, istilahnya masalah pertanian. Tapi belum turun ya Pak? Tapi belum turun. Belum turun. Izin Pak, menjabat RT udah berapa tahun Pak? Menjabat RT saya 4 periode. 4 periode sampai sekarang masih. Jadi harapan Bapak nih Pak ke depan untuk Desa Curug Panjang ini seperti apa Pak? Desa Curug Panjang diharapkan saya itu makmur, istilahnya petani sejahtera. Itu karena kalau misalkan kepala desa bisa membantu alat istilahnya pembajak tanah sebagai kuik lah gitu, yang istilahnya harga nangnya berapa itu lebih bermasyarakat, lebih bagus kepala desa itu. Wabarakatuh. Tolonglah Bapak Kepala Desa, kalau tuh ada anggaran buat istilahnya sarana pertanian buat masyarakat, tolonglah jangan diam-diam. Saya mengharapkan kuik itu buat membajak sawah, dikarenakan kami selalu tiap istilahnya mau nyawa nunggu sampai istilahnya saya mah ketinggalan nyawa tahun ini juga. Orang-orang udah pada panen, saya mah belum. Dikarenakan alat pajaknya belum ada. Nggak ada, cuman ada satu pada nunggu semua orang. Wayana kalau misalkan ada tuh anggaran buat pertanian, buat sarana masyarakat, tolonglah kocorkan sama kami. Kami tidak mengharapkan apa-apa. Berbentuk kuik ada udah angkat jempol. Saya udah merasa bangga, udah merasa istilahnya saya diperhatikan lah sama istilahnya kepala desa. Tolong kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada tolong kocorkan sebetul-betulnya hak masyarakat. Jadi di Desa Curug Panjang ini belum ada Pak ya alat pertanian itu bantuan dari desa? Belum saya dengar gitu. Walaupun saya di rumah aja tapi belum saya dengar. Tapi kalau Muskes juga sering aktif Pak ya? Sering. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Curug Panjang mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2022 sebesar Rp891 juta yang dialokasikan untuk berbagai program. Salah satunya program pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp128 juta serta peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp50 juta. Kemudian pada tahun 2023, Desa Curug Panjang mendapatkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar yang sebagian dialokasikan untuk pemeliharaan jalan usaha tani sebesar
229 juta rupiah, pemeliharaan jalan desa sebesar 439 juta rupiah, serta peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah desa Curug Panjang mendapatkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah, yang sebagian anggaran dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 100 juta rupiah, serta pembangunan atau rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani sebesar 97 juta rupiah. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada tanpa melibatkan swakelola desa. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Lebak, Heriadi mengabarkan.